Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan ataupun pada buku kalian, yaitu hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, di mana saat ini adalah pertemuan di awal bulan Muharram, di mana bulan Muharram merupakan salah satu dari bulan 4 yang haram, yang pada bulan tersebut berlaku hurumah, ya, yang mesti dijaga, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menekankan fala tatlimu anfusakum fihinna, atau wala tatlimu fihinna anfusakum, ya, saat ini keliru, ya, dan janganlah kalian itu di dalamnya itu mendolimi diri kalian, ya. Atau saya mungkin agak ada kekeliruan ya ayat itu, apakah fala tatlimu fihinna anfusakum, yang insyaallah yang benar adalah itu. Dan janganlah kalian di dalam 4 bulan tersebut kalian mendolimi diri kalian sendiri. Kita tahu bahwa mendolimi diri itu hukumnya haram, tetapi manakala itu disebutkan khusus pada 4 bulan, itu padanya ada penekanan. Salah satu bulan tersebut adalah bulan Muharram. Sehingga kita diberi kesempatan untuk mengisi bulan ini, yaitu dengan berbagai macam peribadatan, amal soleh, ketaatan, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Dan tentu ada satu amaliyah, ya, satu amalan yang kita nanti untuk kita mengamalkannya, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram, pada tanggal 9, demikian pula 10 Muharram. Asalnya adalah 10 Muharram, tetapi 9 itu adalah untuk mukhalafah lil Yahud, menyelisih orang Yahudi, ya. Nah, pada pertemuan kita terakhir itu adalah masih pada pasal yang ke-11, yaitu ummahatun yuragibna abna'ahunna ala talabil ilmi, yaitu para ibu yang mereka mendorong anak-anaknya untuk menuntut ilmu, ya. Dan inilah sikap yang bisa menjadi suri toladan bagi para ibu, ya, ya. Bagaimana para orang tua, para ibu secara khusus di kalangan salaf, mereka mendidik anak-anaknya, mereka memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu, ya. Dan kenapa kita melihat dari para pendahulu kita? Ya, karena para pendahulu kita itu mereka adalah orang-orang yang sudah menang, ya. Mereka sudah sampai pada apa yang mereka cari. Bahkan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, dia menyebutkan tentang generasi beliau, para sahabat dan setelahnya, itu dengan sebutan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Itulah salaf kita, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kehidupan mereka ini kehidupan yang penuh keberkahan, penuh dengan ilmu, penuh dengan amal soleh, sehingga wajar di masa-masa tersebutlah masa
keemasan umat Islam. Maka kita perlu untuk melihat bagaimana para ibu dalam hal ini di saat mereka mendidik anak-anak mereka, termasuk di dalamnya adalah generasi setelah 3 tersebut ya. Yang generasi setelah 3 tersebut itu juga para pendahulu yang mereka mengikuti pendahulu sebelumnya ya. Dalam buku kalian itu diterangkan ya tentang kisah Anas bin Malik, Malik bin Anas, saya keliru ya, kisah Malik bin Anas, Imam Malik, yang beliau berkata kepada ibunya sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan lalu, bagaimana ibunya kemudian pada saat Anas itu ingin untuk mencari ilmu, beliau menganjurkan untuk berpakaian dengan pakaian para ulama, baru kemudian belajar ya. Sampai kemudian beliau menyebutkan bagaimana ibunya memakaikan pakaian kepada beliau, sampai kemudian setelah itu baru mengatakan saat ini baru tuntutlah ilmu, belajarlah, pergilah sekarang dan catatlah ilmu. Nah, ini menunjukkan perhatian seorang ibu. Dan ini pula bisa menjadi sebuah gambaran ya, menuntut ilmu itu butuh adab ya. Apalagi dalam masa kajian seperti ini ya, pada masa kajian online seperti ini kan adab kadang kurang diperhatikan. Atau terkadang pada kajian yang hadir itu berada di balik tabir, seperti kajian para ummahat, kemudian pengajarnya kan ada di balik hijab ya. Itu terkadang dalam kajian-kajian yang seperti itu kurang mempertimbangkan sisi adab ya. Maksudnya bagaimana kurang pertimbangan sisi adab? Kadang karena tidak disaksikan oleh gurunya, itu ada yang macam-macam, ada yang rame, ada yang duduk dengan cara yang tidak selayaknya duduk di majelis ilmu. Sebagaimana beberapa kali datang pertanyaan kepada kami, bagaimana dalam masa kajian online itu kalau mendengarkan ceramah ngaji dengan tiduran di kamar. Ya kalau kita katakan seperti itu hukumnya tidak haram gitu. Nggak bisa kita katakan sebagai hukumnya haram gitu. Karena menuntut ilmu itu bisa dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seorang berbaring, dalam keadaan seorang naik kendaraan, dalam keadaan apapun itu bisa menuntut ilmu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga beliau pernah menyampaikan ilmu dalam keadaan di atas himar, di atas kendaraan ya. Namun bagian dari adab manakala seorang tidak ada udzur, dia dalam keadaan seperti itu, seperti tidak duduk untuk berhajat mendengarkan ilmu, tetapi mungkin sambil masak lah atau sambil apa gitu ya. Namun sekali lagi kalau itu ada hajat sih, hal demikian tidak berlaku padanya celaan. Tapi kalau tidak ada hajat kemudian dia melakukan seperti itu, kita khawatir itu bab dari bentuk merasa cukup dengan ilmu, tidak butuh pada ilmu dan yang lain sebagainya. Nah ya. Makanya para ulama kalau membahas masalah adab, mereka mengatakan ini bukanlah termasuk bahasan yang min babil faridoh, tidak masuk laisa min babil faridoh, tidak termasuk bab kewajiban. Tetapi ini adalah sebuah kelaziman yang mesti diperhatikan oleh penuntut ilmu untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari ilmu tersebut. Itu mesti dicapai dengan adab yang benar ya. Di dalam kitab ini tentang masalah pasal ini, pasal ke-11 ini akan kami pertajam ya, karena ini termasuk perkara penting.
Sehingga seorang ibu itu lalu dia bisa melihat ya, dia bisa melihat bagaimana para ummahat salaf menuntut anaknya, mendorong anaknya untuk belajar ilmu agama. Dan ini supaya bisa menjadi sebuah konsep di dalam mengarahkan anak. Ya. Dalam mengarahkan anak. Diterangkan di dalam kitab ini ya, dari Hamzah Al-A'ma ya, anil Hamzah Al-A'ma qala dhahabat bi ummi ila Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala faqalat ya Aba Sa'id ibni hadza qad ahbabtu an yalzamaka fala Allah an yanfa'ahu bik qala fakuntu akhtalifu ilaih faqala li yawman ya bunaya adimil husna ala khairil akhirah la'allahu an yusilaka ilaih wabki fi sa'atika wabki fi sa'atil khalwati la'ala maulaka yattali'u alaika fayarhama abratak fatakunu minal faizin qala kuntu adkhulu alaihi manzilahu wa huwa yabki wa atihi ma'an nasi wa huwa yabki wa rubbama ji'tu wa huwa yusalli fa asma'u buka'ahu wa nahbah. Qala faqultu lahu yawman ya Aba Sa'id innaka latukthiru minal buka fabaka thumma qala ya bunaya fama yasna al mu'min idza lam yabki ya bunaya innal buka da'in ila rahmah fa in istata'ta an la takuna umraka illa baqiyan faf'al la'allahu yaraka ala halatin fayarhamaka biha fa idza anta qad najauta minan nar. Ini dalam kitab Tahdhibul Kamal ya. Dari Hamzah Al-A'ma dia berkata, ibuku pergi bersama diriku atau membawa pergi diriku kepada Hasan Al-Basri ya, kepada Hasan Al-Basri. Maka aku pun berkata ya Aba Sa'id, ibuku pun berkata ya Aba Sa'id, anakku ini benar-benar aku menginginkan, aku senang untuk dia bisa mulazamah belajar kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada anak ini dengan sebab kamu. Maka Hamzah pun berkata, fakuntu akhtalifu ilaihi. Setelah itu aku pun biasa bolak-balik menemui Hasan Al-Basri. Maka suatu saat Hasan Al-Basri berkata kepadaku, wahai anakku, ya, anak kecilku, ya, selalulah kamu bersikap sedih, ya, untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Ya, bersikaplah ataupun dawamkanlah, selalu sedihlah kamu untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kamu kepadanya. Dan menangislah kamu di saat-saat kamu sedang sendirian. Mudah-mudahan sang pemilikmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tatkala Allah sang pemilikmu dia mengetahui dirimu dalam keadaan demikian, maka dengan sebab itu dia Allah Subhanahu wa taala sang pemilikku kemudian merahmati air mata yang kau teteskan pada saat kamu menangis, maka jadilah kamu menjadi bagian orang-orang yang selamat, orang-orang yang menang. Kemudian Hamzah Al-A'ma ini melanjutkan ucapannya, saya biasa masuk menemui Hasan Al-Basri di rumahnya, dan keadaan Hasan Al-Basri wa huwa yabki, dia dalam keadaan menangis. Dan pernah pula, ya, aku mendatangi beliau
bersama manusia, maksudnya berada di tengah manusia, beliau pun fahuwa yabki, beliau pun dalam keadaan menangis. Dan sering aku datang untuk menemui beliau sementara beliau sedang sholat. Kemudian aku dengar tangisan beliau, demikian pula ratapan beliau. Maka suatu saat aku pun berkata kepada Hasan al-Basri, "Ya Aba Sa'id, sungguhnya engkau benar-benar banyak menangis. Kenapa?" Maka menjawab pertanyaan ini, atau mendengar pertanyaan ini, Hasan al-Basri pun kemudian menangis. Kemudian dia berkata, "Wahai anakku, apa yang mesti dilakukan seorang yang beriman kalau dia tidak menangis? Wahai anakku, sungguhnya menangis itu bisa mendorong ya, bisa mendorong untuk mendapatkan rahmat. Apabila kamu mampu untuk tidak menjadikan umurmu kecuali dalam keadaan kamu menangis, maka lakukanlah. Mudah-mudahan dikala Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan kamu, dengan sebab itu Allah merahmati kamu dengan sebab tangisanmu. Maka apabila kamu seperti itu, niscaya kamu benar-benar telah menang, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini kita nggak bisa bayangkan ya, seorang anak kecil mendapatkan guru seperti Hasan al-Basri ya. Beruntung kalau seorang itu dia berguru di masa kecil, dia mendapati seperti itu. Artinya terbiasa dia untuk khusyuk, untuk khasyah, takut kepada Allah, terdidik dengan melihat sosok ataupun praktek gitu ya. Ya. Naam ya, seperti itu ya. Ini yang jarang didapati ya, kalau seorang dia belajar pada seorang guru ya, kemudian dia mendapati keadaan seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam kadang pernah suatu saat beliau itu minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud enggan untuk membacakan Al-Quran karena Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang menerima wahyu. Bagaimana kemudian sementara beliau membacakan di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam ingin untuk mendengar bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Maka waktu itu Abdullah bin Mas'ud pun membaca Al-Quran, dan saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam meminta untuk berhenti bacaannya. Abdullah bin Mas'ud menoleh, dia melihat bahwa jenggot Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah basah dengan air mata ya. Pipi beliau itu yang mulia itu sudah basah dengan air mata. Nah ini seperti itu ya. Ini akan membentuk anak itu punya kekusukan kalau dia pernah melihat seperti itu. Dan beruntung kalau pernah punya guru. Ini mungkin sebuah pengalaman ya. Sebuah pengalaman. Tatkala dahulu kami belajar itu ada sebagian dari guru kami itu yang sering sekali menangis. Ya, waktu itu kalau beliau menangis, saya juga duduk tidak menangis sih, biasa gitu. Tapi baru paham itu setelah belajar kitab, selesai kitab Tuhfatud Dzakirin, setelah belajar kitab Al-Adkar gitu, kemudian diamalkan, itu yang demikian menjadi lebih mudah, apalagi di saat kholwat menjadi lebih mudah. Naam. Maka di sini begitu cerdasnya ya ibu dari Hamzah Al-A'ma ini. Dia memilihkan guru seorang yang tepat. Dari sini bentuk dorongan dari ibu kepada anaknya yaitu Hamzah Al-A'ma ini dengan sampai diantar gitu.
ya, diantar. Makanya kalau seorang ibu biasanya kalau pas anak sekolah, anak belajar itu yang sering mengantar ibu. Maka itu kesempatan di saat mengantar jemput itu untuk memberikan nasihat-nasihat. Ya, tentu nasihatnya apa? Ya nanti seperti kisah yang ada di sini. Kisah-kisah yang ada di sini. Ya. Kadang anak itu dinasehati, ya, dinasehati itu kadang nggak begitu perhatian. Ya. Tapi ada satu kondisi anak itu kalau dinasehati dia akan mukanya itu kayak akan apa ya? Kayak serius itu walaupun mungkin belum paham, cuma matanya itu berkedip berkali-kali itu. Kalau dalam bahasa Jawa kedap-kedip rananggabi gitu. Itu bukan berarti tidak masuk ya. Kadang seperti itu akan tumbuh pikiran. Ya. Dan bisa jadi dengan nasihat seperti itu menjadikan anak ini punya jalan hidup seperti yang dinasihatkan ibunya tadi gitu. Nah, ini pentingnya gitu loh. Penting untuk apa istilahnya melakukan hal yang demikian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan lagi dari Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah taala. Beliau berkata, qala li Sufyan at-Tamar atatni umul a'mas bil a'mas fa aslamathu. Oh, ini sudah kita baca ya. Ya. Ini sudah kita baca. Ya. Kita lanjutkan pada perkataan beliau, perkataan dari ulama lain ya. Qala Waqi' ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala, qalat Sufyan ats-Tsauri li Sufyan, idhab fatlubil ilma hatta u'awwilaka bimigzali fa idza katabta iddata asrata ahadits fangdur hal tara fi nafsika ziyadatan fil khair fa illam tara dzalik fala tata'an wa fil lafz fangdur hal tara fi nafsika ziyadatan fi misyatika wa hilmika wa waqarika fa illam tara dzalik fa'lam annahu la yadur wa la yanfa'u. Berkata Waqi' ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala, ya, ibunya Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama ya, ibunya berkata kepada Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, pergilah kamu, tuntutlah ilmu, carilah oleh kamu ilmu sampai kemudian u'awwilaka bimigzali, sampai kemudian aku mesti berusaha untuk membiayai kamu dengan roda pintal benang ini, artinya mencari nafkah. Maka apabila engkau ya telah mencatat sekian 10 hadis ya, maksudnya belasan hadis ya, maka perhatikanlah pada dirimu, apakah kamu melihat pada diri kamu itu ada tambahan kebaikan. Apabila kamu tidak melihat yang demikian itu, maka janganlah kamu mengeluh, mencela. Jangan. Karena biasanya kalau dia melihat kok nggak ada hasil, kadang bisa melemahkan. Ya, maka jangan kamu kemudian mengeluh. Dalam lafaz yang lain, perhatikanlah pada diri kamu, apakah ada tambahan di dalam cara jalan kamu, kelembutan kamu, kemudian wakor kamu. Wakor itu ketenangan. Apabila kamu belum melihat yang demikian itu, ketahuilah bahwa seperti itu tidak memberikan bahaya pada kamu, namun juga tidak memberikan manfaat kepadamu. Artinya apa? Ya, bahwa walaupun itu belum nampak hasil, jangan sampai melemahkan untuk menuntut ilmu. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya. Apa yang disebutkan di sini nasihat dari seorang ibu, dari anak seorang ulama besar.
dia menganjurkan, mendorong anaknya untuk menuntut ilmu, dan beliau menjanjikan sekalipun mesti aku berusaha dengan keras, ya. Uawilaka, atau itu bisa dibaca dua ya, tapi saya lebih menyukai membaca uawilaka. Bisa dibaca aulak, ya, sehingga aku mesti berusaha dengan keras, ya, untuk membiayai kamu dengan roda pintal benang ini yang beliau punyai untuk mencari nafkah. Kemudian beliau juga memberikan nasihat, ya, arahan pada saat sudah mencatat beberapa hadis, sudah ada hadisnya 10 sekian, beberapa 10 sekian, maksudnya bisa 12, 13 itu, sampai 20 tentunya. Itu suruh untuk memperhatikan apakah pada dirinya itu ada tambahan kebaikan. Karena ilmu itu ada buahnya itu. Buah ilmu itu ada yang cepat maupun ada yang ditunda, yang diakhirkan itu ada. Yang cepat ya nampak, misalnya orang tahu kebenaran kemudian dia ikuti. Orang tahu kebaikan kemudian dia amalkan, itu adalah pengaruh yang cepat, ya, nampak, bisa dilihat. Tapi ada pengaruh yang sifatnya itu kadang butuh waktu lama. Seperti orang yang dulu terkenal tergesa-gesa, setelah belajar 10 tahun, ya kadang dia masih kurang sabar gitu. Tetapi dia melatih tersebut dengan ilmu diamalkan sampai kemudian diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadang seperti itu, ya. Untuk melihat pernah ada sebuah kisah di dulu waktu belajar itu, ada seorang murid, ya dia udah belajar 4 tahun, ada 5 tahun, ya, belajar bahasa Arab kayak nggak paham gitu, baca kitab juga nggak bisa gitu loh, ya. Waktu itu dia bertanya gitu loh, kok saya kayak belajar kayak nggak berhasil gitu loh, ya. Maka waktu itu kami tanya 3 pertanyaan saja, ya, tentang temannya, tentang kalau dengar adzan dan yang lain sebagainya. Yang dari jawaban dia dengan jujur itu menunjukkan kalau hasil belajar itu sudah nampak. Karena terkadang orang itu melihat hasil belajar itu dari makalah yang didapat, kefasihan yang dia dapat, belum tentu. Kadang orang itu belajar mendapatkan mendapatkan amal soleh. Kalau disuruh menyampaikan dalilnya dari amal yang dia lakukan, kadang dia nggak bisa. Hanya dia tahu ini Allah berfirman demikian, maknanya demikian. Kalau Arabnya nggak hafal, hadisnya demikian, Arabnya juga nggak hafal, apalagi istidlal juga nggak, istidlal dalil, memandang sisi pendalilan dalil juga nggak tahu. Tapi dia beramal dan dia yakin itu datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini perlu kadang untuk disadarkan, ya. Setelah dia menjawab dengan jujur, kemudian kami sampaikan, mau berapa pertanyaan kami sampaikan kepada kamu, bahwa banyak kebaikan yang kamu dapat dikala kamu belajar. Baru kemudian dia tersadar dan setelah itu mantap. Kalau belajar itu tidak hitung-hitungan, dalam bahasa Jawa nggak hitung-hitungan. Tidak kemudian meninjau saya harus seperti ini, karena memang kemampuan beliau lemah, ya. Secara pikiran itu batik gitu loh. Batik, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian gitu. Ya. Dan di sini kalau kita lihat, ya, sampai pada lafaz lain itu perhatikanlah pada diri kamu apakah ada tambahan di dalam cara berjalan, ya, kemudian kelembutannya, wakornya, ya, kan itu pertanyaan yang luar biasa gitu, ya. Sehingga pernah ada seorang
murid itu pernah bertanya, dia menanyakan bahwa kok saya punya sifat keras, kasar gitu, kadang sama orang tua seperti ini. Kemudian dia ingin bagaimana supaya punya sifat lembut ya. Kemudian kami berikan penjelasan bahwa sifat seorang guru itu bisa masuk pada diri seorang murid walaupun yang dipelajari ilmu bukan yang berkaitan dengan sifat tersebut. Seperti dicontohkan oleh Syekh Utsaimin pada saat beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di itu Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di itu kalau menulis tulisan ya khotnya itu susah dibaca. Tulisannya susah dibaca. Kalau saat ini seperti tulisan dokter lah gitu, tidak bisa dibaca. Ya, saking susahnya. Tetapi karena murid-muridnya itu begitu suka ya, begitu cinta kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, itu banyak murid-muridnya itu meniru gaya tulisannya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Dan itu bagus. Meniru tulisannya saja itu bisa membawa nanti tidak sekedar meniru tulisannya tapi meniru ilmunya. Dan ini terjadi. Sampai Al-Imam Bukhari dulu punya seorang murid. Muridnya ini punya tulisan bagus seperti tulisan Ahlul Hadits. Maka kemudian Imam Bukhari memuji bahwa kamu punya tulisan seperti tulisan Ahlul Hadits. Dan di belakang hari muridnya ini menjadi Ahlul Hadits. Ya. Nah, jadi niru guru itu. Kalau dulu di Ma'had itu dulu waktu belajar itu ada, saya punya teman dari Kalimantan gitu. Itu dia kalau mau sholat itu mesti memegang bagian baju, bagian ujungnya itu ditarik-tarik itu. Dan itu kebiasaan dari guru kami. Jadi untuk meluruskan baju itu bukan tangan kanan menarik baju kiri ya, tangan kiri menarik baju kanan, enggak. Untuk meluruskan itu pakai jarinya itu ditelungkupkan ke arah pergelangan 3-4 jari itu, kemudian digunakan untuk narik bagian ujung baju itu kanan kiri, dan itu kebiasaan dari guru kami. Ya, ada salah satu murid itu yang suka sekali meniru seperti itu. Dan waktu itu tidak ada yang mengamati kecuali saya. Sampai saya bercanda, coba nanti lihat itu. Waktu kemudian saya tanyakan kepada murid yang meniru itu pun dia nggak merasa meniru gitu loh. Nggak merasa meniru. Ingat ya, kadang sifat dari seorang guru itu bisa tertiru pada seorang murid tanpa murid itu menyadari. Ya. Maka tatkala guru itu mengajarkan ilmu pasti ada pengaruhnya. Tentunya kalau yang ditiru harusnya kayak keilmuannya, kealimannya kan seperti itu gitu loh. Itu kan harusnya ditiru seperti itu. Tapi terkadang ada sifat-sifat yang kadang diikuti gitu. Dan itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Hampir dari setiap guru kami yang kami dulu belajar itu tatkala menceritakan dia berguru, itu akhirnya berbagai perilaku yang dilakukan oleh guru itu kemudian ditiru. Dan tidak jarang ya, atau bahkan kebanyakannya itu adalah hal-hal yang luar biasa kaitannya dengan ilmu. Seperti tatkala mengajar, gurunya ada yang sampai batuk darah gitu. Maka pada saat beliau ini suatu saat mengajar, itu sampai sakit pun tetap beliau ngajar. Karena melihat praktek gurunya dulu seperti itu gitu. Kesabarannya ya. Ada pula yang dari sisi tentang qanaahnya, ada pula yang dari sisi zuhudnya ya, luar biasa.
Oleh karena itu belajar dengan mulazamah itu keutamanya besar gitu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai cara jalannya. Maka anak yang bertanya ini yang dulu pengen untuk bisa punya sifat lembut dan lain sebagainya. Waktu itu kami anjurkan untuk belajar kepada seorang guru yang punya sifat lembut. Padahal waktu dia belajar itu bukan belajar fikih, bukan belajar akhlak, tapi dia belajar bahasa Arab sama belajar baca Quran. Setelah 3 tahun, kira-kira 3 tahun belajar, dia baru cerita ternyata benar, Tats. Padahal saya di sana itu belajar bahasa Arab, kemudian di sana belajar baca Quran. Tapi saya mulai melihat pada diri saya itu perubahan. Tidak kemudian menjadi seperti dulu. Kalau ada seperti ini kemudian bisa menahan dan yang lain sebagainya. Ini nyata. Ini nyata. Ya, makanya ilmu itu tatkala dipelajari mesti berpengaruh pada tindak tanduk. Ya. Berpengaruh pada tindak tanduknya. Ya. Semakin seorang dia punya ilmu, ya, akan ada athar yang nampak pada tindak tanduknya. Dulu sebelum berilmu suka tertawa keras, setelah punya ilmu mesti tertawanya berbeda. Sampai ibunya Sufyan Ats-Tsauri itu menganjurkan kepada putranya untuk melihat cara jalannya, mesyatik. Padahal apa hubungannya cara jalan dengan menuntut ilmu, kan gitu kan? Ilmu yang dipelajari. Karena ilmu itu kan termasuk dzikir, ketenangan. Ya. Sehingga biasanya kalau seorang punya ilmu, orang punya ketenangan itu cara jalannya enggak kemudian berdigasan kayak orang enggak punya aturan. Tentu beda gitu loh. Itu beda. Ya. Ya. Sampai-sampai ini kisah nyata ya. Saya pernah suatu saat kedatangan dalam kajian itu ini kayaknya mantan preman gitu loh. Jadi dia rambutnya gondrong. Kemudian jenggotnya waktu itu belum tebal gitu, tapi sudah ada jenggotnya. Tapi sorot matanya itu kayak sorot mata bukan anak ngaji gitu. Tapi dia sering ngaji. Dan dia semangat mengamalkan sunnah itu. Dia pakai celana jin, diketok itu, dipotong celananya, dan celananya itu nggak ditekuk, jadi seliwir-seliwir itu, seliwir-seliwir. Dan kalau kajian di depan sendiri, kalau pas saya ngisi kajian itu di depan sendiri, ya. Dan itu sangat berkesan pada hati saya, sangat berkesan. Ya, setiap kali ada anak itu saya berkesan sekali karena penampilannya kelihatan kalau penampilan memang dulu ternyata dia ya keadaannya seperti itulah. Ya. Sampai suatu saat saya itu nggak menyadari setelah bertahun-tahun ya, sekitar 2 tahun 3. Itu saya bertanya sama salah satu ustadz. Ustadz dulu kalau ikut kajian saya, kan ustadz itu kadang duduk di kajian saya juga. Dulu ada orang seperti ini, ada mahasiswa seperti ini, kok sekarang nggak pernah ada, saya bilang gitu. Itu sampai ketawa ustadznya. Sampai ketawa. Lah itu yang di hadapan antum itu yang sering pakai jubah hitam itu. Yang kadang dia pakai imamah kadang. Waktu itu saya bilang masa seperti itu, karena wajah air mukanya sudah beda sekali. Dari air mukanya sebelumnya, saya nggak menyangka kalau dia gitu. Beliau sampai ketawa. Berarti antum nggak menyadari kalau dia sering ngaji dengan antum berulang kali itu antum nggak tahu ya. Kalau ya tahu saya waktu awal tuh saya pikir sudah hilang gitu. Itu orang yang datang orang lain lagi gitu. Saya pikir orang lain gitu loh. Ya, dan sampai sekarang beliaunya masih takhusus dengan kami. Artinya apa? Ilmu itu akan menjadikan apa? Ada perubahan. Tetap ada perubahan. Perubahan di hati, perubahan di dohir, termasuk perubahan di dalam apa? Sisi fisik itu kadang ada perubahan tingkah laku dan yang lain sebagainya. Sehingga ibunya Sufyan Ats-Tsauri sampai menyuruh untuk memperhatikan bagaimana cara
jalan kamu gitu loh. Ya, bagaimana cara jalan kamu? Ya. Dan itu dimaklumi. Sekarang enggak usah ilmu saja ya. Orang itu misalnya dulu badannya kecil kemudian jadi binaragawan gitu. Olahraga sampai jadi binaragawan atau apa jadi apa gitu, olahraga kuat. Itu nanti cara jalannya masih beda. Contoh misalnya orang yang dulu SMA dia kemudian lulus sekolah, dia masuk ABRI. Begitu lulus pelatihan cara jalannya juga beda gitu loh. Ya, karena ada ilmu yang dipelajari yang sesuai dengan karakternya gitu loh. Nah, ya. Sehingga yang seperti ini hendaklah seorang ibu memperhatikan. Kalau ada anak belajar itu kalau anaknya belum bisa menyadari seperti itu, ibunya yang perhatikan. Oh, setelah belajar anakku itu kebiasaannya apa gitu loh. Misalnya sebelum belajar senangnya nonton TV. Kalau setelah belajar apa masih atau tambah parah gitu loh. Itu diperhatikan gitu loh. Ya. Nah, dan nanti kalau seorang ibu misalnya, seorang ibu dia memperhatikan anaknya itu berubah sedikit demi sedikit seperti itu, dia akan bisa merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepadanya pada saat dia melihat yang demikian. Ya. Lihat yang demikian. Ya. Wah kata. Ya. Kemudian berkata Abdul Waris Ibnu Sa'id, atatni Ulayah bibniha yakni Ismail faqalat hada ibni yakunu ma'ak wa ya'khudhu bi akhlaqika wa kana min ajmali gulamin bil Basrah, di dalam Syiarul A'lami Nubala. Berkata Abdul Waris bin Sa'id, ya, beliau mengatakan Ulayah itu mendatangi aku dengan membawa anaknya. Anaknya namanya Ismail. Maka Ulayah, yaitu ibunya Ismail, mengatakan ini anakku. Yakunu ma'ak, dia akan bersama kamu untuk belajar. Dia akan mengambil darimu itu akhlak kamu. Artinya diserahkan untuk dididik. Maka setelah itu Abdul Waris bin Sa'id mengatakan, ya, Ismail itu dia adalah termasuk dari ya anak yang ya, anak yang ajmal, anak yang istilahnya tampan ya, anak yang bagus sekali. Ya, anak-anak yang ada di kota Basrah. Yang dimaksud dengan ajmal di situ dari si akhlaknya. Ya, selain dari fisiknya demikian, setelah belajar beliau menjadi seorang yang bagus akhlaknya sebagaimana keinginan ibunya. Untuk datang kepada siapa? Abdul Waris bin Sa'id mempelajari akhlak. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu untuk ditekankan bagi seorang guru, seorang orang tua ataupun siapa saja. Itu jangan sampai buruknya akhlak dia itu berasar kepada murid. Berasal dari murid ya. Ya. Bagus adanya sebagian nasihat ya yang pernah disampaikan kepada kami ya, bahwa andaikan kemudian seorang guru melihat seorang murid itu kekurangan, maka hendaklah seorang guru dia untuk melihat kekurangan dirinya. Bisa jadi anaknya kurang paham, muridnya kurang paham, itu karena kurangnya dia di dalam mengamalkan ilmu, kurang takwanya kepada Allah dan yang lain sebagainya. Ada asar, karena ketakwaan dari pengajar itu nampak sekali asarnya kepada murid. Ya, nampak sekali asarnya kepada murid. Demikian pula orang tua. Orang tua, ketakwaan orang tua kepada murid itu, kepada anaknya itu sangat berasar, sangat berpengaruh. Ya.
Sehingga kalau kemudian ada pengajar yang memberikan contoh buruk, nggak usah ditanya ya, nggak usah ditanya, mesti akan menjadi athar yang buruk bagi murid. Ya. Apalagi kalau gurunya nggak punya tawadu ilmi, tidak punya ketawadukan pada ilmu, sehingga tatkala Ustaz, apa hukumnya ini kok kita melakukan ini, dia kemudian mencari alasan demikian yang intinya boleh, padahal itu haram. Waliyatubillah. Maka itu akan merusak ilmu dari seorang murid, karena rusaknya pemahaman dari seorang guru. Ya. Nah, maka beruntung kalau ada guru yang yang baik gitu. Makanya kalau ada kajian-kajian guru itu kadang ya saya pernah ngajar itu guru kadang nggak mau datang ya. Padahal guru-guru tersebut senantiasa nganjurkan muridnya untuk rajin belajar ya. Untuk tidak terlambat, tapi gurunya kajian terlambat terus. Gimana gitu loh. Apakah itu tidak masuk atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun? Ya. Naam. Ya. Jadi kajian sudah diundang, kajian guru, sampai pernah suatu saat hujan-hujan saya ke sana tidak ada satupun yang datang. Ya ini gimana ini guru-guru padahal sekolahnya sekolah agama. Ini sudah akhlak yang jauh dari pengajar. Makanya seperti contoh Hasan Al-Basri kemarin kalau kita lihat ya, pada saat ada anak-anak kecil yang dia sudah duduk di majelis ilmu sebelum gurunya datang, maka Hasan Al-Basri memuji ya, dan membandingkan dengan orang-orang dewasa yang datangnya itu bersama Hasan Al-Basri ya. Nah, seperti itu sepertinya sepele, itu bukan sepele ya. Itu bukan perkara sepele ya. Kalau di masa sekarang menuntut ilmu itu kan istilahnya sangat mudah ya. Di masa dahulu, subhanallah. Ya, para aimah kita kalau sampai menempuh perjalanan kadang sampai di sana masih nunggu bermalam-malam untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian berkata Muhammad bin Qasim ibni Khalat ya, qala Muhammad ibnu Qasim ibni Khalat ya, kana al-Auqas qasiran damiman qabihan, qala faqalat lahu ummuhu wa kanat akilatan ya bunayya innaka qad khuliqta khilqatan la tasluhu limu'asyaratil futyan ya, fa'alaika bidin ya, fa'alaika bitalabil ilm fa innahu yutimmu an-nakisah wa yarfa'ul khasisah. Qala fa nafa'ani Allah subhanahu wa ta'ala biqauliha wa ta'alamtu al-fiqha wal ilma wal adab hatta wallaitu al-qadha. Ya, berkata Muhammad bin Qasim bin Khalat ya, Al-Auqas itu adalah seorang laki-laki seorang anak yang pendek, rupanya buruk, kobihan, jelek. Beliau menyebutkan ini bukan bab celaan tapi bab khobar. Sebagaimana Allah mengkhobarkan anja'ahul a'ma, telah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam orang yang buta. Itu bukan bab celaan tapi bab khobar. Jadi tatkala kita mengkhobarkan orang misalnya itu loh yang giginya maju misalnya, tapi bukan mencela, itu boleh. Orang yang seperti ini itu tidak ada masalah ya. Atau orang yang badannya bungkuk misalnya, siapa yang namanya Ahmad itu loh ya, orang yang badannya bungkuk itu misalnya, tidak ada masalah, itu bab khobar namanya, bukan bab mencela. Tapi kalau mencela, oh bungkuk jelek, nah
Nah, ini dosa hukumnya. Maka keadaan al-Auqas itu dia pendek, buruk rupa, lagi kopihan, jelek ya. Kemudian Muhammad bin Qasim bin Khalad itu berkata, maka ibunya berkata kepada al-Auqas ya. Dan ibunya ini seorang yang cerdas, Aqilah. Ngerti anaknya demikian, udah pendek, kemudian buruk rupanya ya, dan yang lain sebagainya. Beliau dengan penuh sayang mengatakan, wahai anakku, sungguhnya engkau ini diciptakan dengan rupa yang tidak cocok untuk bergaul dengan anak-anak muda, seperti pergaulan anak muda. Gaul tidak cocok gitu. Kalau anak-anak muda kan biasanya kan memperhatikan penampilan gitu loh. Nggak cocok kamu. Maka tetaplah kamu untuk mempelajari ilmu agama. Tetaplah kamu dengan agama. Ya. Tetaplah kamu untuk menuntut ilmu. Sungguhnya ilmu itu akan menyempurnakan sesuatu yang kurang. Dan akan mengangkat sesuatu yang sebelumnya tidak diperhatikan atau tersingkir. Yang tersingkir kemudian karena apa? Karena ilmu dia akan terangkat. Dan itu nyata ya. Nggak usah pakai ilmu agama lah. Ilmu agama. Ya. Pernah suatu saat ya. Ini kisah kisahnya. Tadi di satu tempat ya, waktu itu saya bersama temen ya. Di toko temen gitu. Ya, toko temen. Kebetulan waktu itu di situ ada orang awam juga ya. Orang awam sedang di toko itu beli HP waktu itu. Waktu itu di depan kantor itu kemudian keluar itu yang nyopir itu kan seorang suami istri itu. Ya. Dia datang dengan istilahnya kendaraan yang berkelas waktu itu ya. Ya, di situ lelakinya itu kalau dalam bahasa ya secara khilqah seperti inilah. Cacat, kondisinya cacat, berjalannya juga enggak lurus. Ya. Tapi yang di sampingnya istrinya itu ya diketahui demikianlah gitu. Ya. Kenapa dia mau dinikahi oleh orang seperti itu? Artinya bisa seperti itu. Ya karena apa? Karena ada sesuatu gitu. Ada sesuatu sehingga kekurangan itu menjadi tertutupi. Ya tertutupi. Itu waktu itu bukan saya yang ngomong ya, tapi orang awam itu sampai begitu pergi kemudian ngomong gitu. Ngomong seperti itu. Kemudian kita memberikan penjelasan ya. Kami berdua mendekat. Ya itu karena tadi suaminya kan kaya raya gitu. Intinya seperti itulah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian gitu loh. Hal itu dimaklumi gitu loh. Enggak usah pakai jauh-jauh apalagi kalau agama gitu. Kalau seorang punya ilmu agama luar biasa. Luar biasa. Ya. Ada sebuah kisah lagi. Sekarang ini sudah jadi ustadz besar orangnya. Jadi orang tuanya pernah mengeluh pada kami ya. Bagaimana istilahnya ini nanti gimana kalau tua dia mau nikah gimana gitu. Karena memang ya ada beberapa perangai yang kayaknya itu susah untuk diterima oleh wanita atau mendapatkan pasangan. Tapi kebetulan anaknya itu cerdas, anaknya pandai. Kalau dari fisik nggak menarik gitu, sama sekali nggak menarik. Dan bahkan pun waktu itu di dalam hati saya sendiri sempat agak membenarkan orang tuanya nanti nikahnya gimana, siapa yang mau gitu. Karena waktu itu juga awal-awal ngaji gitu. Tapi dia belajar sampai ya dia punya kemampuan. Kalau dari penampilan dunia nggak usah ditanya lah, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Di penampilan dunia nggak ada yang bisa nggak ada. Ya, tapi dia ngajar terus. Dan dia nggak pada waktu udah ngajar itu nggak pernah nyari ini ada akhwat mau saya nikahi atau enggak, itu nggak pernah gitu. Ya. Tapi anehnya itu datang seorang wanita kemudian mengatakan tolong saya dinikahi. Dan itu terjadi benar. Dan itu saya lihat pada dua orang yang seperti itu. Sama-sama
dengan fisik yang kurang, tapi dia punya ilmu. Ya, yang satu hafal Quran, juga punya ilmu, juga istilahnya tidak sekedar hafal Quran, dia sekarang udah ngajar semuanya, dua-duanya udah menjadi ustadz semua. Ini kalau ditinjau itu agak jauh ya, karena di satu sisi fisiknya kurang gitu, dia punya ilmu agama, ya. Yang minta untuk pengen dia menikahi itu secara kedudukan jomplang, dia lulusan SMA, yang pengen untuk dinikahi itu mahasiswa S2. Ini kan nggak nalar sebenarnya, kan. Seperti itu kan kadang kenapa gitu loh? Kenapa? Apakah semata-mata karena itu? Kan enggak gitu. Tentu ada sesuatu gitu. Itu yang sederhana, apalagi kalau sampai pada derajat ulama ya. Nggak usah ditanya. Sehingga Muhammad bin Qasim bin Khalad tatkala mengkisahkan Al-Auqas ini, ya, bagaimana ibunya dengan cerdasnya memberikan nasihat, walaupun punya kekurangan fisik seperti itu, maka justru tetaplah kamu untuk belajar agama, menuntut ilmu, karena itu akan menyempurnakan kekurangan dan akan mengangkat sesuatu yang tersingkir. Ya, sesuatu yang sebelumnya nggak dianggap, disingkirkan, itu kemudian akan diangkat. Ya, maka kemudian berkatalah Al-Auqas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan manfaat kepadaku. Ya. Ana ulangi. Maka berkata Abdul Waris bin Sa'id, berkata Muhammad bin Al-Qasim bin Khalad, ya. Ya. Dengan melihat kisah itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepadaku dengan sebab perkataan ibunya tadi, yaitu Aqilah. Kemudian aku pun mempelajari fikih, kemudian aku mempelajari ilmu, adab, sampai kemudian aku menjadi seorang qadhi. Ana ulangi lagi. Ini kolanya ini kembali kepada siapa ya? Wallahu ta'ala ya, saya lihat apakah kembali kepada Al-Auqas atau kembali kepada Muhammad bin Al-Qasim. Kalau dari sisi urutan sebelumnya kola di situ di atas, kembali kepada Muhammad bin Al-Qasim bin Khalad. Ya. Tapi ada kemungkinan pula kembali kepada Al-Auqas. Wallahu ta'ala. Yang jelas yang kita ingin tekankan ini, saya ragu. Yang kita ingin tekankan adalah nasihat dari ibu dari Al-Auqas ini. Ya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebenarnya masih ada 2 ya, tapi kita baca 1 saja. Ya. Qala Abdullah ibnu Ahmad ibni Hafsah, nazalnya di Makkah daran wa kana fiha Syekhun yukanna bi Abi Bakar ibni Sama'ah wa kana min ahli Makkah. Qala nazala alaina Abu Abdillah ay Ahmad ibnu Hanbal fi hadhihi dar wa ana gulam. Qala faqalat li ummi ilzam hadar rajul fakhdimhu fa innahu rajulun salih. Fa kuntu akhdimuhu wa kana yakhruju yatlubul hadis fasuriqa mata'uhu wa kumashuhu. Faja'a yauman faqalat lahu ummi dakhala alaika as-suraq fasaraku kumasyak faqala ma fu'ilat al-wah faqalat lahu ummi fitaq wa masa'ala an say'in ghairiha. Ini coba kalian lihat praktek dari seorang ulama ya. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hafsah, ya, beliau mengatakan kami tinggal di Mekah di sebuah rumah yang ada di sana, ya, dan wakana fiha, ya, di Mekah itu di situ ada seorang syekh yang dikunyahkan dengan Abu Bakar bin Sama'ah, dan beliau adalah seorang penduduk Mekah di kalangan ahli Mekah, ya. Kemudian dia berkata waktu itu nazala alaina mendatangi kami Abu Abdillah yaitu Ahmad bin Hanbal
di kampung tersebut atau di rumah tersebut. Sementara waktu itu aku masih kecil gitu loh, masih kecil, ya. Maka kemudian Abdullah bin Ahmad bin Habsah berkata, ibuku berkata kepadaku, ilzam hadarajul, kamu temani lelaki ini, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kamu lazimi lelaki ini dan layani dia dengan baik, karena dia seorang lelaki yang soleh. Jadi Imam Ahmad sudah terkenal kesolehannya, bukan sekedar ilmu tapi soleh juga ya. Maka kemudian siapa? Abdullah bin Ahmad bin Habsah, beliau mengatakan fakuntu akhdimu, aku pun biasa untuk melayaninya. Dan beliau waktu itu mau keluar untuk menuntut ilmu, yaitu mencari hadis. Nah, waktu itu kemudian dicuri perhias, barang-barang beliau itu dicuri, barang-barang Imam Ahmad itu. Demikian pula kain-kain bajunya juga dicuri. Maka suatu saat beliau datang, pada satu hari beliau datang, karena kadang belajar itu bisa berhari-hari ya kadang ya, datang. Maka ibuku pun berkata kepada Imam Ahmad, ya, telah memasuki tempat kamu para pencuri, ya, mereka mengambil kain-kain yang kamu miliki. Pertanyaan yang pertama kali ditanyakan oleh Imam Ahmad itu bukan hartanya yang hilang, tapi beliau mengatakan ma fu'ilatil alwah, apa yang dilakukan oleh mereka dengan apa yang terjadi pada lembaran-lembaran catatan hadis saya. Maka ibunya pun berkata, oh kemarin ada di Tok ya. Tok itu di satu tempat yang apa istilahnya melengkung kayak semacam jembatan. Ada di sana. Jadi tercecer barangnya, dibuang kitab-kitabnya. Yang menakjubkan di sini Imam Ahmad itu wa masa'ala an sayyin ghairiha. Beliau tidak bertanya sedikit pun tentang selain kitab. Artinya di sini kalau kita lihat ya, Abdullah bin Ahmad bin Habsah, beliau melihat praktek dari Imam Ahmad bin Hambal tentang sikap terhadap ilmu. Dan itu karena nasihat seorang ibu, ya, untuk melazimi, perhatikan betul apa yang dilakukan oleh seorang ulama, ya. Sehingga ibu itu kalau memberikan nasihat menuntut ilmu itu jangan diperhatikan hal-hal yang sifatnya keduniawian dari gurunya gitu. Tapi dinasihati hal-hal yang memberikan manfaat bagi agamanya gitu. Ya. Itu guru, dan jangan melihat malah pada wali santrinya gitu. Wali santrinya kan biasanya malah mampu-mampu gitu ya, mah jadi repot itu. Nah, ini saja yang bisa disampaikan di sore ini ya. Sengaja di dalam pembahasan ini dipertajam, tidak seperti biasanya saya loncat-loncat. Khusus masalah ini dipertajam karena ini supaya menjadi konsep kita sebagai orang tua, lebih khusus adalah seorang ibu. Bagaimana dia memperhatikan pendidikan anaknya itu tidak sekedar makalah, hafalan dan yang lain sebagainya, tetapi hal-hal yang bersifat amali gitu loh. Hal-hal yang bisa menjadikan itu perkara ini benar-benar tertanam di dalam hati daripada para anaknya, sehingga akan menjadi anak yang seperti yang diharapkan. Dan apa yang diarahkan tersebut itu akan menjadikan jalan ataupun arah hidupnya ataupun besarnya pengaruh daripada arah hidupnya ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Oh ya, saya lihat dulu bentar.
Ada pertanyaan di sini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalnya ortu yang awam menyekolahkan anaknya di sekolah sunnah, tapi ketika diperhatikan sekian lama di sekolah sunnah belum ada perubahan sama sekali. Lalu saya berkonsultasi kepada ustadzah pengajar di sekolah tersebut. Kenapa ya anak saya juga belum berubah-ubah? Kata ustadzahnya, kemampuan kami hanya segini. Anak juga memiliki waktu yang lebih banyak di rumah, jadi tidak bisa diserahkan 100% kepada sekolah dalam mendidik anak. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya Ustadz, karena saya juga orang awam. Ya. Tentang masalah pendidikan seperti itu, sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Sebenarnya melihat perubahan itu kadang perlu untuk dilihat hal yang sifatnya bukan instan ya, tapi hal yang sifatnya asal, yang mendasar. Kadang ada anak disekolahkan di sekolah sunnah gitu, ya. Anaknya apa istilahnya ya, seperti sebelum belajar ya, ya mungkin hiperaktif dan yang lainnya. Tapi ada masa-masa tertentu yang terkadang muncul ucapan-ucapan yang kadang orang tua itu nggak perhatian gitu, atau kurang perhatikan, bahwa itu perubahan besar ya, perubahan besar ya. Ini yang sering terlewat pada orang tua. Kalau kemudian kita melihat dari sisi yang tadi, yang instan itu biasanya mudah berubah, mudah hilang ya. Tapi kalau yang asal seperti ini, itu kadang munculnya hanya kadang-kadang. Dan perhatikan yang munculnya kadang-kadang itu, perhatikanlah. Dorong untuk dikuatkan, dijaga. Sebagaimana kisah tatkala di zaman Umar, ada seorang wanita yang ibunya ingin mencampur susunya dengan air agar supaya banyak. Maka anak ini menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ini yang harusnya diperhatikan seperti ini. Ya. Perhatikan seperti ini. Ya. Ya. Sehingga nanti tidak keliru melihat lihat satu persoalan gitu. Karena kadang memang belajar di sekolah sunnah, kadang pokoknya harusnya nanti begitu pulang rajin sholat duha, rajin sholat malam, rajin ini, mesti biasanya kayak gitu loh. Sehingga pernah suatu saat saya ketemu dengan seseorang ya. Seseorang ini dia disekolahkan di sekolah orang awam gitu loh. Dan dia merasa seneng karena di sana itu nanti jam sekian ada sholat jamaah duha, nanti ada ini. Dia sampai mengatakan itu lebih baik daripada sekolah agama. Saya waktu itu senyum aja. Karena orang awam mau dijelaskan juga nggak paham gitu loh. Ya. Padahal kalau di sekolah seperti itu kan sebenarnya sifatnya latihan gitu. Ya, sifatnya kan kayak dibiasakan gitu. Dan biasanya hal-hal seperti itu memang nampak bagus gitu loh. Nah, bagus. Tapi karakter belum tentu terbentuk. Tapi beda kalau dalam sekolah sunnah, sekolah yang mengamalkan agama. Itu nanti karakternya itu kadang muncul pada sisi akidah. Kadang di dalam permasalahan fikih. Ya, dalam permasalahan fikih. Ya. Ya, ini mungkin sebuah pengalaman yang saya dapatkan ya. Saya lihat kadang memang seperti itu, ini sudah sekolah kok demikian. Tapi tatkala kita melihat ke situ, malah justru kadang kita tidak fokus mana yang lebih utama gitu. Lebih utama. Makanya orang tua hendaknya dia cerdas ya untuk memancing sehingga nanti muncul ilmu-ilmu yang dipelajari. Karena ilmu itu sifatnya dia muncul di saat kemunculnya itu memang sesuai dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dimunculkan. Makanya dikuatkan orang itu supaya ilmu itu muncul itu dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah. Seperti mengajar, misalnya mengajar itu kemudian muncul ilmu ini, ilmu itu bukan semata-mata kemampuan dari orang yang mengajar ya, bukan. Tapi
itu kaitannya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala orang yang menyampaikan itu dia dekat, dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makalah itu bisa muncul, itu kadang bisa muncul tanpa direncanakan. Sebagaimana sebagian guru kami suatu saat pernah sidang di suatu daerah Sumatera ya. Dia pulang mondok dan disidang oleh tokoh-tokoh kiai di situ. Itu dari ba'da isya sampai jam 2 malam. Pada saat mengajar mustalah hadis kepada kami waktu itu ya, itu dia cerita sampai heran, kok saya bisa jawab ini itu ya gitu. Padahal di pondok sepertinya biasa saja. Nah, kadang kalau orang tidak bisa melihat seperti ini, ya, kadang nggak akan melihat peningkatan gitu. Bahkan ini kami alami sendiri dengan salah satu murid saya. Jadi murid kami itu ada yang dulu dibuang dari satu keluarga, itu dibuang ya, nggak diurusi. Kemudian keluarganya datang kepada kami, ya. Kemudian mengucapkan terima kasih, minta maaf dengan kesalahan yang dulu anaknya dibuang, untuk kemudian anak itu mau dibawa ke sana. Udah umur gede itu, udah umur berapa ya? 19 tahun nggak salah. Itu dari umur 4 bulan tidak diurusi. Ya, keluarganya juga tidak ada yang ngaruhkan gitu. Bapaknya juga pergi gitu, begitu saja. Maka di saat itu sempat sebelum pamitan itu murid saya tanya gimana, jawabannya kamu lupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan luar sana, mudah-mudahan kamu memberikan manfaat ada di sana. Nah, tinggal di sana itu. Setelah beberapa bulan dia datang pada kami itu, ziarah. Kemarin saya disidang karena masalah pemahaman agama. Itu dari ba'da subuh sampai hampir duhur. Hampir duhur. Yang nyidang itu bukan anak-anak kecil ya, tapi orang udah dewasa ya, dan sudah ngaji kemana-mana udah ngaji. Dan di dalam penjelasan itu akhirnya keluarga itu takjub kok bisa menjelaskan seperti itu. Akhirnya kemudian diminta untuk ngajar di keluarga ini dan yang lain sebagainya ya. Padahal anak ini di pondok terkenal celelean gitu loh, terkenal celelean itu. Ya kadang orang itu ndak melihat seperti itu gitu. Ya. Maka yang paling penting untuk bisa mengetahui seperti itu mesti belajar mana yang paling penting gitu. Maka seorang ibu dia belajar mana yang menjadi asal, misalnya kayak kejujuran, akidah yang benar ya. Ini perkara-perkara yang sifatnya asal. Makanya kalau saya dengar anak saya mengatakan, dia bertanya, "Bi, kalau enggak sholat besok dibakar ya?" gitu. Padahal sering celelean. Itulah yang sangat saya perhatikan dibandingkan yang lainnya. Karena ini masalah akidah. Kadang kalau yang lain hanya perhatikan, ayo sholat ini, ada sholat sunat ya. Padahal ada hal yang lebih penting dari perkara itu gitu. Karena anak kecil itu kalau kemudian dibawa seperti orang dewasa, sadar masalah ini itu yang sunat, itu suatu yang kadang nilainya kurang begitu di dalam hati, kurang begitu berbekas. Nah, oleh karena itu yang seperti itu di zaman dulu itu para salaf kita sebelum anak itu belajar ilmu itu diserahkan kepada muadib namanya. Orang yang ahli adab. Karena muadib itu nanti yang akan mendidik anak untuk membiasakan sesuatu dengan berbagai macam adab-adab yang dimaklumi sampai menjadi sebuah karakter. Dan mendidik adab itu butuh seorang muadib yang mumpuni, dan itu sangat jarang ada ya. Sangat jarang ada. Bahkan tidak setiap ustadz itu muadib. Belum tentu gitu. Bahkan kita dapati ustadz-ustadz dengan akhlak yang kurang bagus sampai mendolimi orang juga nggak sedikit. Ya. Makanya dulu Umar bin Abdul Aziz tatkala ingin mendidik anaknya, itu beliau meneliti siapa di antara orang-orang khusus beliau itu yang bisa menjadi muadib. Setelah menjadi muadib,
dipilih menjadi muadib, kemudian diberikan beberapa fasilitas yang nggak main-main, ya, masalah ilmu dan yang lain sebagainya, karena nanti faedahnya kepada anak beliau sendiri gitu. Ya. Ya kalau sekarang misalnya tidak ada muadib, carilah guru yang punya kesabaran lebih, dan itu bisa dilihat kalau kesabarannya lebih. Misalnya satu contoh ya, hujan-hujan, pelajaran nggak kosong, tetap ngisi kajian, itu guru yang bagus tuh, sehingga dia bisa belajar satu sisi kesabaran, ketabahan, ya. Nah, seperti itu cari itu, ya, cari. Juga kadang karena misalnya ada guru ya, satu contoh. Kalau dulu misalnya di pondok itu misalnya kalau murid itu ada yang kurang sesuatu apa, mesti kami ajak untuk mengajar di satu tempat. Sampai suatu saat pernah itu ngalami salah satu murid itu ngalami. Jadi kajian ya dari ba'dan duhur sampai maghrib. Kemudian mau kajian di satu daerah, jaraknya sekitar hampir 30 kilo gitu. Ya, sekitar 25 kilo. Naik turun gunung waktu itu saya masih ingat ya. Itu hujan deras, mau sampai di daerah yang kita tuju. Di tengah jalan banyak bocor. Kita sholat sampai pakai mantol di pinggir jalan saja. Kita sampai ndodok-ndodok orang untuk apa? Untuk nambal ban itu. Ya, setelah itu selesai, menjelang isya selesai, kemudian kita datang, kita buanter-buanteran berdua sampai di sana, itu yang datang itu tidak ada satupun orang. Waktu itu cuma ada 2 orang pengurus masjid saja, yang lain tidak ada satupun yang datang. Kajian waktu itu direncanakan jam 8. Nah, seperti itu bisa untuk menasihati, ini beratnya, kita mesti sabar, kita tetap dapat pahala. Dan efeknya anak ini sampai sekarang kalau dindolimi kuat. Sehingga kalau dia bergaul di mana-mana itu sering disenengi. Bahkan waktu dia bekerja di luar negeri, itu pun orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena penak dihutangi gitu loh. Bukan cuma penak dihutangi, bahkan sering ngasih hadiah sarung. Orang Bangladesh kalau dikasih hadiah sarung senangnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada apa-apa sering dibela. Nah, akhirnya apa? Walaupun kemampuannya kurang, karena bagusnya akhlak seperti itu, akhirnya pihak orang Arab Saudi waktu itu melihat, ditawari jadi imam masjid. Jadi imam masjid. Padahal yang lain lebih pinter banyak. Lah kadang perlu untuk seorang itu mencari yang kemudian sehingga dengan itu bisa menjadikan contoh karakter pada seseorang, ya. Dan itu biasanya di setiap sekolah itu ada, ya. Di setiap sekolah itu ada guru-guru yang seperti itu, ya. Yang mana dikatakan oleh para ulama, tanjali bihim fitnatun tulma, ya. Yang akan menjadi terang dengannya fitnah kegelapan. Artinya orang itu biasanya akan dijadikan sebab kebaikan yang banyak, ya, sebab kebaikan yang banyak, ya. Makanya seorang murid, ya, dalam hal ini kalau orang tua ngarahkan anak, itu jangan dibiasakan melihat kekurangan guru. Barang siapa yang dia melihat kekurangan guru, maka yang akan tampak hanya kekurangan saja. Tapi hendaklah dia dibiasakan untuk husnudon. Kalau orang itu biasa untuk husnudon, melihat kekurangan, itu akan kasihan. Tatkala kasihan, maka dia akan, kalau kasihan kedudukannya lebih rendah, dia tidak akan mencela, tapi dia akan mendoakan. Seperti contohnya rakyat dengan presiden, kan harusnya kita doakan kan gitu kan. Ya. Harusnya seperti itu. Karena kalau mau nyari yang sempurna itu kayak enggak ada gitu. Barang siapa yang mencari saudara bila aibin, maka fala akholahu. Dia tidak akan pernah punya saudara. Ya. Sehingga guru justru malah didoakan. Kalau misalnya kurang, doakan.
Dan kalau kita mendoakan kekurangan orang lain itu sebenarnya ada malaikat yang mendoakan walakal misal. Itu nanti akan jadi sebab kebaikan. Bisa menjadi sebab kebaikan guru, bisa menjadi sebab kebaikan sekolah, bisa menjadi sebab kebaikan anak-anak. Makanya kalau saya melihat ada kasus yang seperti ini, ditanyakan seperti apapun guru dari anak-anak kalian mengajari, hendaknya kalian katakan jazakallah khairan. Itulah akhlak yang baik. Ya, jangan kemudian disalah-salahkan. Itu bukanlah akhlak yang bagus, bukan penyelesaian. Kalau lihat ini kekurangan, doakanlah gurunya bintikril goib, karena mereka telah membantu menolong kita, ya. Dan itu nanti kebaikannya akan kembali kepada kita, ya. Ini yang dinasihatkan oleh guru-guru kami kalau ingin berhasil di dalam belajar, ya. Saya kasih satu nasihat dari guru kami dulu. Di guru kami itu dia adalah orang yang menghidupkan sunnah. Tapi zaman dulu, dikala manhaj salaf itu belum tersebar, itu kan nyari guru mau baca Quran susah, nyari guru ini susah di tahun-tahun 90, 91 gitu. Saya punya seorang guru itu isbal pakaiannya, tidak pernah ngamalkan pakaian itu di atas mata kaki, lehyahnya itu sering dicukur. Tapi dia punya bacaan Quran bagus sekali. Ya. Dan waktu itu saya belajar kepada beliau, hampir semua dari murid-murid beliau waktu itu sering mencela isbalnya, tapi di belakang. Isbal. Mencela isbal, kemudian mencela dia enggak apa istilahnya jenggotnya dikerok gitu. Ya. Adapun saya sendiri, karena saya mendapatkan pesan dari guru saya untuk tetap beradab, saya senantiasa mendoakan guru terus. Saya doakan terus. Sampai suatu saat guru saya itu minta cari istri. Dan satu-satunya murid yang diajak bicara saya. Bahkan mengatakan, tolong kamu carikan istri, saya percaya sama kamu. Akhirnya saya carikan istri yang baik. Alhamdulillah sampai dapat istri. Setelah menikah itu berubah, mulai pakai lehyah, mulai celananya di atas mata kaki. Ya, dan dia sangat bersyukur punya istri itu, walaupun akhirnya istrinya meninggal setelah sholat malam waktu itu. Ya, beliau waktu itu sempat mengalami kesedihan yang karena meninggal dua orang sekaligus ya, bayi yang dikandungnya, demikian pula istrinya. Ya, habis sholat malam, tahu-tahu kepalanya sakit, kemudian minta dipijiti atau apa, sudah nggak kuat, akhirnya meninggal. Ya, rahimahullah. Ya. Dan sampai sekarang hubungannya bagus, walaupun beliau bukan ahli sunnah, orang awam, kadang ngirim salam, kadang masih berbuat baik, dan beberapa nasihat beliau tentang membaca Al-Quran sampai sekarang masih terngiang-ngiang dan berfaedah. Ya, walaupun saya tidak bisa mengikuti beliau karena beliau tidak menisbatkan kepada sunnah ya, tapi ya orang awam gitulah, orang awam. Mungkin demikian ya. Jadi Afan kalau yang terakhir ini mungkin sebagai sebuah sharing saja ya. Yang jelas kita di masa sekarang ini susah untuk mencari muadib, sangat susah mencari muadib. Tapi yang bisa kita lakukan, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan dari jawaban. Coba mungkin ada pertanyaan lagi. Tidak ada ya. Kami kembalikan kepada pembawa acara ya, dan saya mohon undur diri karena ada kepentingan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.